Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah berjamaah Bapak Ibu yang berbahagia, segala puji syukur kita kepada Allah dan taufik dan hidayah yang Allah berikan, kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul. Allah mudahkan langkah kita, Allah ringankan hati kita, dan semoga apa yang kita lakukan ini adalah kesesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan taufik, sesuai Allah, kehendak Allah, dengan apa yang kita kerjakan itu sama, sehingga apa yang kita kerjakan daripada ibadah, seperti ibadah sholat subuh, seperti ibadah yang ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya Allah kehendaki kita untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang senantiasa senang, gemar memperbaiki diri dengan kita untuk majelis ilmu. Semoga yang disampaikan semua yang kita pelajari bermanfaat, yang bisa mendatangkan kebaikan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum kita dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah selesai membahas tentang isim, istilahnya fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amr Hari ini kita praktek. Kemarin fi'il amr sudah fi'il amr itu bentuknya hanya ada 6 saja, karena objek atau lawan bicara, jadi fi'il amr itu adalah objek atau lawan bicara kita, jadi ketika kita menggunakan fi'il amr ini berarti ada perintah yang kita ucapkan kepada lawan bicara. Tolonglah, pukullah, bukalah, pergilah. Maka di sini merujuk kepada kata kerja perintah, ke fi'il amr. Kalau berbicara amr berarti hanya ada 6 saja, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Unsur, tolonglah. Kalau 2 orang, unsuro, berarti objek bicaranya adalah 2 orang laki-laki. Unsuru, berarti objek tolong bicara kita adalah banyak orang. Unsuri untuk perempuan. Unsuro 2 orang sama, dan unsurna. Unsurna objek ini adalah banyak perempuan, Nah, sekarang insyaallah pagi ini kita ada satu ayat ini, cukup satu ayat, nanti 2 ayat yang berkaitan dengan fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr. Kita baca dulu ayatnya surat Al-Baqarah ayat 253.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Lazim ya, kita berhenti di sini. Ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan tilka. Apa tilka? Itu. Nah, ini awal ayat ya artinya itu. Berarti ada sesuatu yang ditunjuk. Oh iya.
Itu ini apa? Ar-rusulu, para, itulah para rasul. Ah, bagaimana ini? Ya, berarti ini lanjutan dari juz 2. Ya. Juz 2 itu apa ya bunyi ayatnya? Hah? Juz 2 itu apalah, akhir ayat itu apa? Ya, tentang Talut, ya, Jalut. Apa? Ya. Tilka ayatullah natsuha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Ya. Sungguh engkau wahai Muhammad, kau termasuk dari orang-orang yang diutus, ya. Kemudian di ayat sebelumnya ada tentang Nabi Daud melawan Jalut, ya, dengan raja namanya Talut, ya. Begitupun ada kisah sebelumnya Nabi Samuel, ya. Nah, itulah para rasul. Nah, itu ya. Itulah rasul-rasul atau para rasul. Faddalna, apa faddalna artinya? Kami melebihkan, atau ini telah bil madi ya. Kami telah melebihkan ba'dhum, apa ba'dho? Sebahagian mereka, ala ba'din, atas sebahagian yang lain. Nah, Allah melebihkan rasul, satu rasul dengan rasul yang biasa, ya. Itu haknya Allah begitu, ya. Nah, Allah jelaskan para rasul ini diantaranya minhum, dari mereka, diantara mereka atau dari sebahagian mereka para rasul. Nah, satu ada man, orang yang kallamallahu, Allah, ya, Allah telah berbicara padanya, ya. Satu ada rasul yang diajak berbicara oleh Allah. Nah, berarti siapa itu? Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Makanya Nabi Musa gelarnya apa? Kalimullah. Ya, jadi ya orang yang diajak bicara, ya. Jadi orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, ya. Bukan Nabi Musanya yang berbicara pada Allah, tapi Allah berbicara kepada, ya. Dalam hal ini Allah yang berkehendak, gitu ya, bukan Nabi Musanya. Nah, jadi harus pahami mana yang aktif, mana yang pasif. Yang aktif siapa? Allah, ya. Orang yang Allah berbicara padanya. Kemudian warafa'a, dan dia, ya, apa? Rafa'a, mengangkat atau meninggikan. Kalimatnya sama, ya. Siapa maksudnya? Siapa yang meninggikan nih? Bukan Allah, Pak. Dari mana Rasul? Allah meninggikan, Allah mengangkat ba'dhum, sebahagian mereka, darajatin, beberapa. Ada yang, ya, levelnya lebih dari Musa, gitu, ya. Itu Nabi Muhammad. Allah angkat, Allah tinggikan beberapa derajat di atas rasul-rasul yang lain. Itu kehendak Allah, ya. Kemudian wa ataina, dan kami memberikan, kami telah berikan Isa, kepada Isa ibnu Maryam. Apa yang Allah berikan? Al-bayyinati, keterangan-keterangan, ya, mukjizat. Wa ayyadnahu, dan apa ayyada? Kami menguatkannya Isa, kepadanya itu Isa, biruhil qudus, dengan Roh Kudus. Walau, dan jikalau, sya'allahu, jikalau Allah menghendaki, ya, ini perhatikan, jika Allah berkehendak. Nah, apa itu kehendak Allah? Tidaklah,
Atau kalau lau itu huruf syarat, namanya Bapak Ibu ya huruf syarat. Kalau ada dalam kalimat bahasa Arab itu ada syarat, ada jawab syarat. Coba contohnya seperti ini. Ya. Jika kamu bersungguh-sungguh. Nah, kalimat jika itu ya sebagai kalimat yang berfungsi untuk menentukan syarat. Jika. Nah, syaratnya apa? Kamu bersungguh. Nah, maka ada jawab syarat. Jawab syaratnya apa? Pasti kamu sukses. Nah, itu ya. Nah, ini di bahasa Arab sama, Pak. Lau itu termasuk huruf huruf yang tugasnya untuk menentukan syarat. Dan jikalau. Nah, syaratnya yang mana? Sya'allahu. Apa artinya? Allah menghendaki. Nah, syaratnya Allah berkehendak nih. Maka jawab syaratnya ma. Ma ini biasanya kalau untuk dalam bahasa Indonesia bisa ditambahkan dengan kata niscaya atau pasti. Pastilah tidak. Nah, gitu tuh, ya. Niscaya tidak. Ya ketatala, kosakata baru ini saling membunuh. Apa iktatala? Nah, jadi pastilah tidak saling membunuh. Siapa? Alladzina, orang-orang yang mim ba'dihim, sesudah mereka. Sesudah siapa? Sesudah para roh. Nah, ya, Nabi Musa meninggal, ada saling membunuh. Nabi Isa meninggal ya begitu, ya. Kalau Allah menghendaki berarti pasti tidak ada saling bunuh tadi ya. Sesudah para nabi. Mimba sesudah ma. Apa yang jaat datang atau telah datang hum kepada apa yang datang al-bayyinatu, keterangan. Sesudah datangnya keterangan kebenaran, ya, sesudah tiadanya para nabi, ya. Kalau Allah menghendaki apa? Tidak ada saling bunuh, ya. Walakin dan tetapi ikhtalafu, mereka berselisih, ya. Sesudah para nabi, sesudah ada bukti kebenaran tadi, mereka saling berselisih. Nah, perselisihan ini kata Allah, faminhum, maka dari mereka man amana, ada orang yang beriman, wa minhum, dan dari mereka man kafaro, ada orang yang kafir. Nah, ya, sesudah para nabi, sesudah adanya keterangan, ya, ada manusia yang kafir, ada yang manusia yang beriman, ada manusia yang ya, itu berarti sudah menjadi kehendaknya Allah. Walau sya'allahu, dan jikalau Allah berkehendak atau Allah menghendaki, maka tatalu, niscaya atau pastilah tidak mereka saling, itu ya, itu kalau kalimat dalam bahasa Arab ada huruf syarat, ada jawab. Kalau jawab syarat, Bapak Ibu bisa tambahkan kata niscaya atau tentu, boleh tuh, ya, cuma kalau dicari terjemahnya nggak ada. Ya, ini penyesuaian kalimat. Jikalau Allah menghendaki, pastilah, ya, tidak mereka saling membunuh, ya. Walakinnallaha, dan akan tetapi Allah yaf'alu ma yuridu, dia berbuat apa yang dia ingat ya, innallaha yaf'alu ma yurid, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jadi jangan ngatur Allah, ya. Ada orang banyak dosa mati masuk surga, bisa tidak? Ya, bisa, terserah Allah. Ya, terserah Allah, Pak Gus, mau banyak yang ngaji, mau yang nggak ada ngaji, ya. Ini terserah Allah, jangan ngatur Allah. Ya Allah kok gini amat, jangan. Ya, jadi innallaha yaf'alu ma
yurid. Allah berkehendak, Allah berbuat sesuai yang Dia kehendaki, ya. Kesesuaian kita dengan Allah itu namanya taufik, ya. Taufik, kesesuaian ya perbuatan kita dengan kehendaknya Allah itu namanya taufik. Nah, nanti hidayah diberikan tuh. Ya, jadi kadang suka digabung taufik dan hidayah itu petunjuk. Ya, kan Allah buat aturan. Ya, sholat, ngaji, puasa. Nah, itu ya. Itu aturan-aturannya Allah. Kemudian kita berbuat atau mengerjakan ya aturan-aturannya Allah, ya. Ketika kita mengerjakan sesuai dengan yang Allah kehendaki, itu namanya taufik, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, beriman, anfiqu, kalian infakkanlah, kalian berinfaklah, mimma, dari apa yang rozaqnakum, kami rizkikan, kum, pada kalian, min qabli, dari sebelum, sebelum apa ini? Sebelum ayyatia, sebelum ya datang, bahwa akan datang, yaumun, suatu hari, yang mana hari ini la bay'un, tidak ada jual beli. Nah, nanti kita bahas jual beli ini macam jual beli Pak Santani jual motor atau jual mobil gitu ya. Nah, atau jual beli apa ini kan gitu ya. Nah, apakah jual beli itu harus berupa tadi transaksional ya. La bay'un fi wala khullatun, dan tidak ada apa khullah? Persahabatan, khalil. Ya. Begitupun wala syafaatun, tidak ada pertolongan. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir, humudz zalimun, mereka itulah az-zalimun, orang-orang yang aniaya, zalim, ya. Nah, kita bahas kalimat ya, perhatikan. Ya. Pertama kita bahas fiil dulu Pak Santani ya. Siap ditanya Pak Santani? Gampang ya. Kalau fiil madhi itu apa? Iya, fiil itu kata kerja Pak. Fiil madhi. Nah, lampau. Ada cirinya tidak? Ada. Cirinya apa? Nah, di sini apa cirinya Pak Santani? Cirinya warna biru. Ya. Apa Pak Santani? Nah, ya Pak ya, ditanya Pak Santani, fadlna fi'il apa? Fi'il ma, cirinya apa? Cirinya warna. Ini warna apa pesan? Nah, warna biru ya. Nah, cirinya warna. Ya. Jadi nggak usah bingung Bu ya. Cirinya apa Bu? Warna biru. Ya, fadlna ada cirinya fi'il madhi itu. Untuk fi'il madhi cirinya itu di belakang Bu ya. Di mana? Coba, na itu apa artinya kah? Nah, fadlna, na-nya ada di belakang. Ya, karena fi'il madhi itu tadi kejadian atau peristiwa atau perbuatan yang telah. Kalau telah itu di depan apa di belakang? Di belakang dong. Masa lalu ada di depan apa di belakang? Di belakang ya. Masa lalu. Masa lalu. Oh, biarlah masa lalu katanya. Jadi ngelagu ini Pak Bos ini. Ya. Nah, jadi cirinya itu fadlna, ada na-nya di belakang. Karena na ini menjadi subjek. Ingat, dalam bahasa Arab subjek dan predikat itu apa? Ya.
Kami telah melebihkan. Nah, maka kami telah melebihkan itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Ya. Sehingga kalau dalam bahasa Arab ada fi'il, fi'il itu kata kerja, pasti ada fa'il. Fa'il itu apa artinya? Subjek atau gitu ya. Jadi subjek dari melebihkan adalah kami. Nah, ini nanya nih. Nah, ya. Berarti faddalna itu fi'il Nah, jadi selain cirinya warna biru Pak Santani, ya, ada naknya nih. Nah, ya. Kallama ini fi'il sama ya, karena ini kata dasar. Kallama ini cirinya sudah memang ada di kallamanya ini, ya. Kata fa'ilnya adalah domirnya huwa, ya. Ingat ya, sering saya terangkan sekali lagi, ya saya perjelas. Jika dalam bahasa Arab, ya, setiap kata kerja itu sudah ada subjeknya sendiri ya. Kalau tadi faddalna itu subjeknya kami, ya. Berarti kalau kita pisah faddalna dengan naknya ya. Coba. Nah, gini. Nah, Nah, cuma di sini ya, disambung dengan Kalau faddola saja berarti dia berarti di sini failnya siapa? Failnya domirnya huwa. Ya, kalau faddola ya. Tapi kalau kita gabung antara faddola dengan faddolna, bukan faddolana, lamnya disukunkan jadinya. Jadi nanya ini panjang, berarti domirnya siapa kalau siapa nahnu? Kami, ya. Jadi kata dasarnya ini faddola. Rumpun akar katanya faddola. Nah, kallama ini sama nih. Karena ini asal kata, ya. Kallama. Berarti kata gantinya siapa? Di dalam kallama, huwa. Huwanya ini disebutkan di depan, Pak. Di mana? Ini Allahu. Nah, ya. Berarti huwa ini merujuk kepada Allah. Ya sama, domirnya huwa. Ya. Kalau domirnya kami, berarti jadi gimana bacanya? Nah, bukan kalamana, tapi mimnya disukunkan jadi kalamna, gitu ya. Berarti domirnya siapa? Kata gantinya. Nah ini siapa? Kami, gitu ya. Rofa'a pun sama. Rofa'a akar kata ya, ini asal katanya rofa'a. Berarti di dalam rofa'a itu sudah ada kata ganti siapa? Nah, dia. Rofa'a. Ya, di dalam rofa'a sudah ada kata ganti siapa? Nah, saya tanya, dianya ini siapa kira-kira? Dianya kan sudah disebutkan sebelumnya tuh, siapa? Berarti yang meninggikan atau yang mengangkat ini maksudnya siapa? Karena disebutkan ya, kallamallahu wa rafa'a, ya. Nah, kalau kita ganti ya, yang meninggikan ini kami. Gimana? Rofa'na, ya. Tadi nanti di atas di mana? Ya, tidak ada ya, tapi sama ya. Wa rofa'na. Begitupun sama tuh. Di dalam rofa'a kata gantinya huwa. Kalau kita ganti dengan jadi rofa'na. Tambahkan. Yang berikutnya ataina, ata. Nah, ini sama nih. Perhatikan ya, ini kalimatnya yang berwarna biru adalah kata kerja lampau ya. Nah, kalau ata gimana? Gitu ya. Nah, domirnya sama nih. Asalnya gimana? Atai. Kalau ianya tidak dibaca, berarti tanya gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau ya-nya tidak dibaca, kalau dibaca atai, enggak enak amat atai. Ya. Ya, ya-nya jangan dibaca. Kalau tidak disambungkan dengan kata ganti ya, dengan domir ya.
Sehingga tanya cukup kita gak baca nah, karena ya-nya ini gak dibaca. Jadi huruf mad berapa rokat? Nah, jadi dua harokat saja. Ata ini asalnya ataya bukan atai, Pak. Ya, tadi ingat huruf ini hidup ya. Faddol, jadi asalnya faddola. Ini kalamna jadi nah, ini pun sama. Atai nggak enak atai. Ya-nya dibaca jadi ataya. Disambung dengan nun, ya-nya disukunkan. Jadi gimana? Ataina. Nah, berarti itu fi'il ya. Itu asal katanya seperti itu. Lanjut lagi, ayyadna. Berarti ayyadna asal katanya apa? Ayyada, betul. Lah, paham ya? Sudah paham nih alurnya. Ayyada. Kalau ayyada, dalnya dibaca tuh, berarti kata gantinya siapa? Huwa. Huwa siapa huwa? Dia, bukan Allah, dia. Pokoknya dia saja. Ya walaupun dalam hal ini Allah kan gitu. Cuma di sini ya fa'ilnya atau subjeknya itu na. Ya, berarti ayyada jadi ayyad. Nah, ya ini sama. Sya'a. Nah, sya'a. Sya'a. Nah, sya'a artinya tadi dia menghendaki ya. Nah, dia ini berarti kata gantinya siapa? Fa'ilnya? Kalau kami gimana? Iya, kalau kami. Nah, ini ingat di juz 2 ada beberapa perbedaan dalam tasrif fi'il madhi. Sya'a ini bukan sya'na. Sya'a, coba tasrif gimana? Kalau tasrif ini gimana nih? Faddola, gampang ya. Faddola, faddola, faddolu. Faddolat, faddolata. Faddolta, faddoltuma. Faddoltum. Faddolti, faddoltuma, faddoltu. Nah, kalau sya'a ini beda, Pak. Ketika di domir hunna, faddolna pendek, bukan sya tapi si, oke? Sya-nya diganti dengan si. Coba gimana? Sya'a, sya'a, sya'u. Sya'at, sya'ata, si'na. Ya, bukan sya'na tapi kalau sudah si'na, syi'ta, syi'tuma, syi'ti, syi'tuma, syi'tu. Nah, berarti kalau kami menghendaki apa? Syi'na, bukan sya'na ya. Ini beberapa berbeda ya. Ya ketatala sama iktatala kata gantinya siapa? Failnya huwa. Kalau kami saling membunuh ya ketatal. Nah, ya. Kemudian apalagi jaa. Jaa dengan sya'a nih sama, Pak, Bu. Coba. Jaa, apa artinya jaa? Nah, coba kita tasrif jaa. Ingat sama dengan sya'a. Bagaimana, yuk? Ja'at, ja'ata. Nah, ingat ya apa? Ja'at, ja'ata. Ji'na, ji'ta, ji'tuma, ji'tum. Ji'ti, ji'tuma, ji'tunna. Ji'tu, kami datang. Ji'na, ya, gitu ya. Ikhtalafu fi'il madhi. Ini ada cirinya ya. Ja'at pun sama, Pak. Fi'il madhi cirinya apa kalau ja'at? Nah, asal katanya kan ja'a. Itu belum ada cirinya karena kata dasar ya, asal kata. Kalau ja'at ini sudah ada cirinya. Apa cirinya? Ada ta nih. Ya, ja'at. Ta-nya mati. Ta apa namanya? Ta yang menunjukkan muannas. Ta'nis. Apa namanya, Bu? Ta'nis. Ikhtalafu fi'il apa fi'il ma? Cirinya apa? Kalau ini cirinya ta, kalau ini cirinya waw. Ya.
Amanah, nah ini kata dasar, asal kata ya, sehingga tidak ada cirinya. Di dalam amanah ada kata ganti siapa? Kata gantinya siapa amanah? Kalau asal kata itu kata gantinya siapa? Huwa, ya. Kalau kami beriman, apa? Hah? Ya, nunnya ditasydidkan panjang, jadi amanna, ada tasydidnya. Kafaro fi'il ma, ya, failnya siapa? Kata apa subjeknya? Kata ganti kafaro itu siapa? Huwa. Ya. Kalau kami kafarna itu ya. Ya iktatalu sama. Ciri fiilnya apa? Iktatalu. Cirinya wow, ya. Kemudian amanu fiil apa? Fiil madhi, cirinya apa? Wow. Ini ada waw, ciri ada wawunya. Rozakna fiil apa? Cirinya. Nah, berarti asal katanya apa? Rozako. Nah, koknya dibaca ya, rozako. Rozako jadi rozak. Nah, ya. Ini sisanya ada fiil mudhari. Kemudian cirinya isim ya. Nah itu ya. Jadi fi'il madhi itu asal kata dari suatu kata kerja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, itulah para rasul. Nah, ingat. Jadi para rasul ini ya, beberapa dari rasul Allah lebihkan satu dengan yang lain. Ya. Di antaranya kata Allah, ada yang Allah berbicara kepadanya. Artinya ada yang seorang rasul yang diajak berbicara. Ya. Jadi tanpa perantara Allah berbicara langsung kepadanya. Begitupun ada yang Allah tinggikan berapa derajat dari rasul yang lain. Ya. Nabi Musa itu terkenal di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, karena memang pemimpin. Ya, jadi nabinya Bani Israel yang masyhur itu ya Nabi Musa. Tapi bagaimanapun Allah tinggikan derajat Nabi Muhammad ya di atas nabi yang lain termasuk Nabi Musa. Ya, begitupun kami berikan kepada Isa putra Maryam ya mukjizat keterangan, dan bahkan kami menguatkannya dengan Roh Kudus. Ya, itu malaikat Jibril. Allah berikan beberapa mukjizat yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Nabi Musa bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang penyakit kusta. Ya, yang mana ini tidak diberikan kepada nabi yang lain, termasuk Nabi Muhammad. Ya, artinya sudah menjadi haknya Allah. Ya. Satu ditinggikan derajatnya dari yang lain, satu diberikan mukjizat berbeda dari yang lain. Itu adalah sudah ketentuannya Allah. Jikalau Allah menghendaki, pastilah orang-orang yang sesudah para nabi tadi, yang padahal telah datang pada mereka bukti-bukti yang nyata, itu pasti ya, jika Allah berkehendak tidak akan saling bunuh. Tapi mereka ternyata berselisih. Ada yang beriman, ada pula yang kafir. Intinya Allah bisa saja membuat satu jenis manusia, satu golongan saja. Bisa tidak? Allah mampu untuk membuat semua orang itu beriman. Bisa? Ya. Membuat semuanya kafir. Bisa? Membuat semua orang rajin sholat ke masjid atau ke mushola. Bisa? Ya, Allah begitupun sama. Ada Allah berkehendak ya semuanya rajin ngaji, bisa ya. Tapi Allah berkehendak sesuai yang dengan Allah inginkan. Allah kerjakan apa yang sesuai Allah kehendaki. Dan ingat, ya, kalau seperti itu apa yang Allah hilangkan? Ada konsekuensinya. Manusia itu diberikan hawa nafsu, diikat dengan akal. Ini saya sering terangkan. Akal itu artinya ikatan. Makanya iqalun dalam bahasa Arab artinya ikatan.
ya, rambut yang ikal, yang rambut yang saling mengikat, ya, pajujut bahasa Sundana, ya, itu masih orang bahasa Indonesia disebut dengan ikal, ya, akal. Jika Allah berkehendak, semua orang beriman, ya. Cuma kan masalahnya Allah berikan akal. Kalau hawa nafsu, hewan juga, ya nafsuan terus, kebo nafsu terus coba. Ya, makanya diikat dengan akal. Ya, kalau Allah berkehendak semuanya beriman, ya, berarti ada ya konsekuensinya. Manusia tidak diberikan akal. Karena Allah berikan akal, ya, orang atau manusia bisa menentukan jalannya sendiri. Ya. Kalau tidak berakal itu seperti hewan, ya, itu kan diatur tuh. Apa? Ya cari makan aja. Ya, kalau musim kawin, gitu ya. Kawin ya musim kawin. Ya, manusia tidak. Kalau kamu kawin ya ikat dulu dengan akad nikah kan gitu. Ya. Jadi ingat ya. Jadi jika Allah berkehendak, pastilah mereka tidak akan saling membunuh. Tapi ingat, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya, kalau sesuai dengan kehendaknya Allah, ya, orang yang rajin ibadah bisa masuk neraka, ya, atau sebaliknya, ya. Jadi jangan ngatur Allah, ya, wah si itu, ya, bapaknya tukang mabok, kok pasti anaknya, ya. Tapi bisa jadi Allah buat aturan berbeda kan gitu. Ya, biasanya gitu, kalau bapaknya nggak pernah sholat, bapaknya mabok, ya anaknya nggak jauh beda, ya. Tapi kan ketentuan Allah dia tidak seperti itu, ya. Kehendaknya Allah tidak seperti itu. Banyak tukang judi jadi kiai ada, nggak banyak tapi ada kan gitu, ya. Kemudian orang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang telah Allah rezekikan pada kalian, sebelum datang satu hari yang mana tidak ada jual beli. Jual beli ini ya tidak mesti jual beli ada barang, ya. Suatu perbuatan yang jenisnya transaksional. Kita ngobrol itu pun keasikan ngobrol namanya bay', jual beli. Ya, lu jual gua beli kan gitu. Ya artinya obrolan yang mengasyikkan, yang bahkan bisa melalaikan dari mengingat Allah, itu termasuk baik juga. Kita di dunia nih ya terlampau asik ngobrol, ada waktu sholat ya cuek aja. Nah ya, ini sudah tidak berguna lagi nih yang seperti ini. Kamu asik dengan temanmu, dengan pasanganmu, dengan siapapun, sehingga lupa terhadap Allah, gitu ya. Dulu kamu di dunia seperti itu. Nah, kamu berinfaklah sebelum ya hari datang, hari ini tidak ada yang kamu bisa seperti itu. Asik dengan sesama makhluk. Ya, bukannya tidak boleh, ya. Tapi kalau sampai bisa melalaikan, ini yang dilarang. Ya, rijalul la tulhim tijaratu wala bai'un, kata Allah. Laki-laki yang tidak melalaikan mereka, ya, perdagangan. Kemudian apa lagi? Jual beli tadi, ya. Asik ngobrol lah. Nah, nanti ingat dari hari kiamat kamu tidak bisa itu saling bisa ngerumpi, bisa apa. Ya. Asik tuh ya. Asik ngobrol sampai lupa terhadap Allah. Begitupun karena kita asik dengan obrolan tadi, dengan teman kita, dengan kawan kita, begitupun tidak berguna juga perkawanan kamu di dunia dulu. Ya. Kamu begitu asiknya ngobrol sampai lupa terhadap mengingat Allah. Nah, temanmu ini yang dulu kamu ngobrol tidak berguna nanti. Ya. Teman yang senantiasa selalu berada dalam suka duka katanya. Di akhirat nggak ada tuh. Ya, begitupun pertolongan dia. Ya, di dunia mungkin bisa dia ya saling membantu. Di akhirat boleh, ya. Bahkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi, bisa seorang itu akan berlari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, wa ummi wa dari temannya, wa bani dari anak-anaknya, semua sibuk
pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing, ya. Wal kafiruna humudz zalimun. Alam bisawab. Ya. Tanyakan? Ya, minggu depan udah persiapan ya. Ya. Ya, tapi yang mana ayyadna? Ayyadna beda. Kalau ayyadna itu subjeknya na, objeknya hu. Ya, hu-nya itu sebagai objek, Pak. Ya. Nah, jadi kalau hu yang terletak di belakang itu objek. Nah, ya. Jadi kalau ayyadna fa'ilnya atau subjeknya itu na, kami. Kalau hu-nya berarti sebagai sebagai objek, ya. Jadi kalau hu syafahullahu, syafahu, hu di situ berperan sebagai objek. Subjeknya Allah itu ya, syafahullahu, ya. Baik ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.